Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak soleh dan solehahnya Ustazah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kegiatan kali ini kita sudah masuk ke tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Kita awali dari pembelajaran subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Yuk kita simak video selanjutnya. Pada video kali ini kita bersama Dayu. Dayu memelihara ikan hias di akuariumnya. Mari kita dengarkan cerita Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium. Lalu, mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Nah, coba untuk mengingat kembali cerita yang telah disampaikan tadi. Siapa yang memelihara ikan hias? Siapa tadi namanya? Iya, Dayu. Kemudian, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Apa tadi? Ikan mas koki. Selanjutnya, di mana ikan hias itu dipiara? Di mana? Ayo, sudah ada gambarnya. Di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Iya, dia mengamati mulut ikan yang terbuka dan menutup. Nah, kira-kira apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Apakah kamu tahu? Yuk cari tahu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Ada apa saja, yaitu alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Yang kedua, ada alat dan sistem pernapasan pada serangga. Yang ketiga, alat dan sistem pernapasan pada ikan. Yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Yang kelima, alat dan sistem pernapasan pada reptil. Yang keenam, alat dan sistem pernapasan pada burung. Dan yang terakhir, alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Yang pertama akan kita bahas alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing menyukai tempat lembab. Itulah alasan mengapa kulit cacing selalu basah dan berlendir. Nah, kita perhatikan sistem pernapasan pada cacing tanah. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen.
Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya kita akan belajar alat dan sistem pernapasan pada serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, kita perhatikan sistem trakea pada lebah madu. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spiracle. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spiracle. Selanjutnya kita akan belajar alat dan sistem pernapasan pada ikan untuk menjawab pertanyaan Dayu tadi ya. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda. Bisa dilihat pada gambarnya. Insang ini selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Nah, kita bahas terlebih dahulu. Di balik tutup insang, ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Kira-kira apa ya fungsinya pembuluh darah halus? Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi fungsinya mulut yang membuka dan menutup adalah untuk bernapas. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita amati gambar. Pada gambar kiri ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulai ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Sekarang kita amati gambar sebelah kanan. Menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nomor 4, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya hewan katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya.
dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit, katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Selanjutnya, kita akan bahas alat dan sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks, dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya, alat dan sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Nah, kita perhatikan pada gambar. Ada dua macam istilah, yaitu inhalasi, kantong udara terisi, dan ekshalasi, kantong udara kosong paru-paru terisi. Yang terakhir kita akan bahas alat dan pernapasan pada mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, sistem pernapasan pada mamalia darat. Contohnya di gambar adalah gambar kuda. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Selanjutnya pada mamalia air. Pada gambar ini hewan apa yo? Yaitu hewan lumba-lumba. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.
Nah anak-anak, itulah yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lagi ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.